warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama Ustias pada pembelajaran daring di kelas 3. Hari ini kita akan melanjutkan muatan bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, anak-anak, tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita itu berubah? Apakah kalian masih ingat juga ketika kalian masih bayi, kira-kira kalian langsung bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau malah bisa langsung membaca buku dengan lancar? Tentu tidak ya. Nah, alasannya apa teman-teman? Karena perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya yaitu bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Nah, pertumbuhan manusia itu juga akan berhenti saat dia sudah masuk pada fase dewasa. Nah, adapun faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada manusia yaitu antara lainnya makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, tentu anak-anak tahu ya, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan tentu juga bergizi. Makanan sehat yaitu tentu saja makanan yang mengandung banyak gizi seimbang, kaya akan serat, serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, di sini ada macam-macam makanan sehat dan bergizi. Tentu yang kita tahu yang pertama adalah makanan pokok, yang kedua lauk pauk, 3 sayur-sayuran, keempat buah-buahan, dan yang kelima sebagai pelengkap yaitu susu. Sekarang kita akan bahasnya satu persatu. Dari yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok biasanya mengandung karbohidrat atau zat tepung yang tentu saja berguna untuk menjaga dan meningkatkan energi. Nah, di sini ada contohnya, ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan juga sagu. Yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein, tentu yang sangat berguna untuk membangun jaringan tubuh baru, mengganti yang rusak, dan untuk menjaga keseimbangan asam basa. Nah, lauk pauk juga mengandung lemak loh teman-teman yang berguna untuk membangun bagian sel tertentu dan juga melarutkan vitamin dan sebagai pelindung tubuh. Nah, di sini protein dibagi menjadi 2, yaitu ada protein hewani dan nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya di sini ada ikan, daging, telur, cumi, bisa juga ada kepiting, dan lain-lain. Nah, kalau protein nabati, dia itu yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada tahu, tempe, bisa juga kacang-kacangan, jagung, kelapa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu banyak sekali mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk pembentukan tulang dan gigi kita. Nah, contohnya di sini ada kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Tentu saja kalian sering ya makan sayur-sayuran. Nah, kalau ada sayur-sayuran, tak lupa juga buah-buahan. Buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Contohnya di sini ada apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain yang semuanya memiliki manfaat dan khasiatnya masing-masing. Dan yang kelima yaitu sebagai pelengkap.
adalah susu. Susu itu gizinya lengkap. Di dalamnya udah terkandung mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Dengan demikian, sempurnalah makanan sehat kalian yang biasanya juga kita sebut sebagai 4 sehat, 5 sempurna. 4-nya sudah ya, tadi ada apa saja? Makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan disempurnakan oleh susu. Nah, selanjutnya yaitu makanan berlemak. Makanan berlemak itu contohnya di sini ada pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, kacang, telur, coklat, yogurt, dan masih banyak lainnya. Apa sih gunanya lemak? Nah, lemak itu manfaatnya bagi tubuh antara lain sebagai sumber tenaga. Dan juga dia dapat melindungi organ tubuh bagian dalam. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan. Nah, kita bisa baca bersama-sama. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan psikis menuju kedewasaan. Perkembangan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, contoh perkembangan. Nah, di sini pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, kemudian berjalan, dan lain-lain. Ya. Semakin tumbuh, semakin tinggi, semakin berkembang. Yang kedua contohnya, ini saat kita masih bayi ya, kita bisa lihat pada gambar. Kita masih bayi, kita mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi ketika kita sudah berkembang, sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini ada fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita diawali dengan bayi terlebih dahulu, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian kanak-kanak atau balita 2 sampai 5 tahun. Anak-anak dari mulai 6 sampai 10 tahun, remaja biasanya dialami oleh perempuan itu mulai dari umur 11 sampai 18 tahun. Laki-laki dimulai dari umur 11 sampai 20 tahun. Nah, kemudian menuju dewasa itu umur 20 sampai 40 tahun, kemudian lansia atau manula di atas 50 tahun. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan ya, dari sejak bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Nah, manusia juga mengalami perkembangan kemampuan dari bayi yang hanya bisa menangis hingga dewasa. Dan tak lupa makanan sehat yang tadi sudah kita bahas adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan vitamin, serat, dan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sekian penjelasan pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.